Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton channel saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari salah satu videonya Ustadz Atikarut asal Jawa Barat, yang mana video tersebut video mengkritik atas pemaparan dari kitab Buhyatul Mustarsyidin yang dipaparkan oleh Kiai Nur Ihya. Menurut Ustadz Atikarut bahwa pemaparan dari Kiai Nur Ihya tersebut salah dalam memahaminya. Namun sebelum saya lanjut komentar atas komentarnya Ustadz Atikarut, bagi penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video terbaru channel saya ini, untuk membantu perkembangan channel ini. Sebelum saya melangkah pada komentar atas komentarnya Ustadz Atikarut dari pemaparan dan penjabaran Kiai Nur Ihya, yang menurut Ustadz tersebut Kiai Nur Ihya salah dan ngawur dan amburadul dalam memahami teks dari kitab Buhyatul Mustarsyidin tersebut. Mari kita simak video dari Ustadz Atikarut. Nah, kemudian yang terbaru kemarin nih, siapa? Nur Ihya. Nur Ihya ini, ya kita simak dulu videonya ya, sebentar. Pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Di antaranya ya ini gitu. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharramah alaihim as-sadaqah. Qurbatun mustahabbatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi ya, yang dimuliakan ya, itu berupa sedekah ya, yang mendekatkan dan menjadikan mahabbah. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, sama seperti mencintai ahlul bait Nabi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nah ini loh, tafsir dari surat Asy-Syura ayat 23 ini mulai dibengkokkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis ya. Nah, di dalam video itu Nur Ihya ini tidak layak untuk menjadi seorang pengkritik. Dia itu menjadi seseorang yang memahami teks itu belum layak ya. Pemahamannya amburadul. Lah kok pemahamannya amburadul kemudian mau mengkritisi teks yang mana kritiknya itu tidak kena kepada teksnya itu sendiri. Jadi memahaminya sudah salah begitu. Ini terjadi di kelompoknya si Imad itu, mulai dari istidlalnya si Imad dengan kitab Syajaratul Mubarakah ya, tidak membedakan mana ada hasul sifah alal mausuf dan hasul mausuf ala sifah. Itu tidak membedakan. Kalau Imad itu ya membaca kitabnya, saya yakin itu lebih bagus daripada si Nur Ihya itu. Baru saja kita lihat bersama di mana Ustadz Atikarut mengkritik atas pemaparan dari pemahaman teks yang berada dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, yang mana dipaparkan oleh Kiai Nur Ihya. Bunyi dari teks yang ada dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin yang dipaparkan oleh Kiai Nur Ihya tersebut adalah sebagaimana berikut. Mas'alatun silatu ahlil baitin nabawi al-muharramati alaihimus sadaqah qurbatun mustahabbatun bil ijma'i kama waddatihim wa mahabbatihim liqoulihi ta'ala la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Jadi di mana Kiai Nur Ihya ini menjelaskan bahwa musoneb atau pengarang dari kitab Buhyatul Mustarsyidin yang merupakan keturunan dari Ba'alawi ini
memanfaatkan ayat kulla as'alukum alaihi ajro ilal mawaddah fil qurba untuk kepentingannya pribadi. Terbukti dalam pemaparannya, yaitu silatu ahlil baiti nabawi al muharramati alaihim as-shadaqah qurbatun mustahabatun bil ijma'. Pemahaman dari Kiai Nur Ihya terkait tag yang ada dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin yang berbunyi silatu ahlil baiti nabawi al muharramati alaihim as-shadaqatu qurbatun mustahabatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim liqoulihi ta'ala kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Ini pemahaman dari Kiai Nur Ihya tidak salah, sudah sesuai dari yang dimaksud tag dalam kitab tersebut. Ya, yang dikritisi oleh Kiai Nur Ihya itu fokusnya pada kata mawaddatihim wa mahabbatihim liqoulihi ta'ala kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Jadi mencintai ahlul bait Rasulullah dan menyambung silaturahmi kepada ahli bait Rasulullah ini sangat dianjurkan sesuai kesepakatan ulama berdasarkan ayat ini, yaitu kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Nah, yang dikritisi oleh Kiai Nur Ihya pendapat pribadi dari pengarang kitab Buhyatul Mustarsyidin terkait bahwa mencintai dan menyambung kekerabatan kepada keturunan Rasulullah ini seperti yang dijelaskan dalam pemanaan ayat kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Padahal ayat ini tidak berkaitan sama sekali dengan ahlu bait Rasulullah, karena ayat ini yaitu artinya dan tafsirnya yaitu bahwa Rasulullah dalam menyebarkan risalah Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran kepada orang-orang Quraisy ini tidak mengharap imbalan suatu apapun, tetapi Rasulullah hanya berharap yaitu agar hubungan kekerabatan ini tetap utuh terjalin, itu saja. Jadi hubungan kekerabatan antara Rasulullah dengan orang Quraisy ini tetap terjalin utuh. Nah, kalau kemudian ayat ini, ayat 23, dijadikan dalil anjuran untuk seluruh muslim di dunia wajib menghormati keturunan Rasulullah, ini tidak tepat karena tidak menyambung atau tidak menyasar sama sekali terkait makna dan penafsiran ayat ini. Jadi apa yang dikritisi oleh Kiai Nur Ihya ini tidak salah, dan Kiai Nur Ihya ini boleh-boleh saja mengkritisi sebuah kitab, karena walau bagaimanapun kitab adalah karya manusia yang tentu layak untuk dikritisi. Jadi selain Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak ada kebenaran absolut. Jadi wajar kalau kitab Buhyatul Mustarsyidin kemudian dikritisi oleh ulama. Untuk Ustadz A.A. Tikarut, jadi saya sarankan Anda untuk belajar ilmu etika. Jadi saya lihat dalam setiap konten-konten Anda dalam menyebutkan tokoh-tokoh ulama ini hanya menyebutkan nama. Misalnya Anda tadi menyebut Nur Ihya, kemudian menyebut Aziz Jazuli, tidak ada embel-embel misalnya Kiai Nur Ihya, karena Kiai Nur Ihya itu ya kiai ulama yang sudah punya banyak kontribusi terhadap pemahaman-pemahaman Islam di Indonesia. Begitu juga dengan Gus Aziz Jazuli, ini juga tokoh intelek
intelektual muslim muda yang banyak berkontribusi atas pemahaman-pemahaman Islam kepada muslim di Indonesia. Jadi jangan meremehkan, jangan menyebutkan namanya saja. Kiai ya panggil dengan embel-embel Kiai, Gus ya panggil dengan embel-embel Gus. Jadi apa beratnya sih, apa susahnya menghormati orang lain? Jika Anda ingin dihormati orang lain, ya Anda menghormati orang lain. Toh Kiai Nur Ihya itu orang baik, Gus Ayis Jazuli juga orang baik. Oke lah, kalau Anda memang sudah tidak butuh penghormatan orang lain, sehingga dengan enaknya Anda memanggil Kiai Nur Ihya dengan sebutan Nur Ihya saja, atau Gus Ayis Jazuli dengan sebutan Ayis Jazuli saja, oke, tidak masalah. Tetapi sekali lagi, bahwa menghormati orang lain ini sebuah anjuran dari ajaran Islam yang sebenarnya. Surah ayat 23 ini makna yang sebenarnya tidak berkaitan sama sekali dengan Ahlul Bait Nabi, bukan. Karena kalau kita menengok dari asbabun nuzul dari ayat ini adalah di mana Rasulullah ini berdakwah di kalangan kaum Quraisy. Kemudian sebagian dari kalangan Quraisy ini punya anggapan negatif kepada Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah dalam menyampaikan Al-Quran beserta hukum-hukum yang ada di dalamnya ini karena Rasulullah mengharap imbalan, ingin menguasai harta dari orang-orang Quraisy. Nah, dari anggapan sebagian orang Quraisy tersebut sehingga Allah menurunkan ayat kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Nah, ayat ini menurut berbagai tafsir oleh para ulama ahli tafsir ini artinya tidak menyangkut sama sekali dengan ahli bait Rasulullah. Ini menyangkutnya hubungan antara Rasulullah dengan keluarganya, yaitu suku Quraisy. Karena Rasulullah itu dari Quraisy, kemudian Rasulullah ini bahasanya itu dimusuhi oleh suku Quraisy sendiri, sehingga Rasulullah kemudian mengatakan lewat ayat ini, artinya Allah menurunkan ayat ini yang berbunyi kula as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Jadi Rasulullah dalam menyampaikan risalah ini tidak mengharap suatu imbalan apapun. Rasulullah hanya berharap agar kita sesama orang Quraisy ini makin erat hubungan kekeluargaannya. Ini maksudnya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait Rasulullah. Saya sudah siapkan materi untuk menguatkan hujah saya. Saya mengambil 7 penafsiran dari 7 ulama ahli tafsir terkait surat Asy-Syura ayat 23 ini. Pertama, tafsir yang akan saya bacakan yaitu tafsir Al-Muyassar. Ini tafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Dalam tafsir tersebut, saya bacakan terjemahannya biar penonton mudah memahami. Dalam tafsir Al-Muyassar, yang mana tafsir ini adalah cetakan dari Kementerian Agama Saudi Arabia, ini bunyinya begini. Dan katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang yang meragukan hari kiamat dari kalangan orang-orang musyrik kaummu, aku tidak meminta upah dari harta kalian atas kebenaran yang aku bawa kepada kalian dan aku dakwahkan kepada kalian, kecuali kecintaan kalian kepadaku sebagai kerabat kalian, dan hendaknya kalian tetap menyambung tali silaturahmi antara diriku dengan kalian. Ini dalam tafsir Al-Muyassar, kulla as'alukum alaihi ajra dan seterusnya. Ini penjelasannya sangat jelas. Rasulullah
dalam menyampaikan risalah yang berupa Al-Quran beserta hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang mana penyampaian itu kepada kaum Quraisy, ini Rasulullah tidak mengharap imbalan suatu apapun. Rasulullah hanya berharap agar hubungan kekerabatan antara Rasulullah dan orang Quraisy ini utuh dan tetap terjalin. Ini penjelasannya. Jadi nggak ada sangkut pautnya bahwa surat Asy-Syura ayat 23 ini dijadikan dalil bahwa umat muslim di seluruh penjuru dunia ini dianjurkan menghormati dan menghormati sehormat-hormatnya kepada Ahlul Bait Rasulullah sebagai bentuk imbalan Rasulullah dalam menyampaikan risalah itu. Tidak. Jadi jangan memanfaatkan ayat ini sebagai dalil untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika Ustadz Atiqarud ini mengkritik dan mengomentari bahwa pemaparan dari Kiai Nur Ihya ini salah dan amburadul, tidak memahami teks yang termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, saya bingung. Kesalahan Kiai Nur Ihya dalam menjabarkan makna teks tersebut itu di mana? Sedangkan menurut saya sudah pas dan sudah sesuai. Kiai Nur Ihya memang mengkritik bahwa musonib dari kitab Bughyatul Mustarsyidin ini salah, punya pendapat semacam itu, kemudian pendapatnya dikuatkan dengan sebuah dalil ayat Al-Quran yang berupa Qul la as'alukum alaihi ajra, karena ini tidak nyambung. Dan menurut saya juga tidak nyambung, karena ya baru saja penonton dengar bahwa dari penafsiran tafsir kitab Al-Muyassar ini juga maknanya tidak menyangkut pautkan Ahlul Bait. Kemudian untuk menguatkan hujah saya akan bacakan dari makna penafsiran dari kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhair Hafid, yang mana Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Bunyi penafsiran ayat tersebut yaitu, hai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang musyrik, aku tidak meminta upah dari kalian atas penyampaian risalah, melainkan sekedar agar kalian menyambung hubungan kekerabatan antara diriku dengan kalian. Lagi-lagi penafsiran dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ini pun tidak berbeda jauh dengan tafsir Al-Muyassar yang pertama, yaitu bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah Al-Quran kepada kaum Quraisy ini tidak berharap mendapat imbalan suatu apapun. Rasulullah hanya berharap agar hubungan kekeluargaan dengan orang-orang Quraisy ini tetap terjalin utuh, itu saja. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait dan keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul, ini nggak ada. Sementara surat Asy-Syura ayat 23 ini seringkali dijadikan dalil oleh golongan Ba'alawi untuk menguatkan bahwa kaum muslim di dunia dituntut menghormati keturunan Rasulullah karena berdasarkan ayat tersebut. Nyatanya maknanya tidak semacam itu. Kemudian saya akan kutipkan penjabaran dari tafsir Al-Mukhtasar. Ini tafsir yang ketiga yang saya kutip maknanya, yang mana tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh ini di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram. Tafsir dari ayat Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba, yaitu tafsirnya sebagai berikut. Katakanlah wahai Rasul, aku tidak meminta upah dari kalian atas seruanku kepada kebenaran, kecuali satu balasan yang manfaatnya kembali kepada kalian, yaitu kalian mencintaiku karena kekeluargaanku pada kalian.
Lagi-lagi tafsir yang ketiga yang saya kutip pun maknanya sama dengan tafsir yang pertama dan yang kedua. Jadi bahwa Rasulullah hanya berharap agar hubungan kekeluargaan antara Rasulullah dan orang Quraisy ini terjalin utuh, itu sebagai upah dari balasan dakwahnya Rasulullah. Kemudian tafsir yang keempat yang akan saya kutip untuk menguatkan hujah saya bahwa ayat kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba ini artinya tidak seperti pemahaman yang ada dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, yaitu dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqor, ini mudaris tafsir Universitas Islam Madinah, yang mana ayat tersebut ditafsiri yakni akan tetapi aku meminta dari kalian kasih sayang dalam kekerabatan antara aku dengan kalian. Maka jagalah aku dan janganlah kalian tergesa-gesa untuk melawanku. Serta biarkanlah urusanku dengan orang-orang. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah memiliki hubungan kerabat dengan seluruh orang Quraisy. Ketika mereka mendustakannya dan mengganggu untuk menjadi pengikutnya, beliau bersabda, "Hai kaumku, jika memang kalian enggan untuk menjadi pengikutku, maka paling tidak jagalah hubungan kekerabatanku dengan kalian, dan jangan sampai orang Arab lainnya lebih kuat dalam menjagaku dan membelaku daripada kalian." Rasulullah tidak pernah sama sekali meminta upah atas dakwah yang beliau sampaikan. Jadi dalam tafsir yang keempat ini, penafsiran dari ayat tersebut sangat jelas dan detail, bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah Al-Quran, sumber segala kebenaran, kepada kaum Quraisy ini tidak mengharap suatu upah apapun. Rasulullah hanya berharap agar hubungan kekerabatan dengan orang-orang Quraisy ini terjalin utuh. Paling tidak, kalau orang Quraisy ini tidak mau menjadi pengikut Rasulullah, paling tidak jangan memusuhi Rasulullah, agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin utuh. Jadi dalam tafsir yang keempat ini sangat jelas, lagi-lagi, bahwa ayat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait serta dzurriyyah Rasulullah. Kemudian tafsir yang akan saya kutip terkait penafsiran dari ayat tersebut yaitu tafsir Al-Wajiz. Ini tafsir yang kelima yang saya ambil penafsirannya, yaitu tafsir Al-Wajiz dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Ini penafsirannya panjang. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak mencari imbalan atau upah dari kalian atas risalah yang aku sampaikan, kecuali agar terjalin hubungan kekerabatan antara aku dan kalian, sebagaimana dijelaskan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya beliau Muhammad memiliki hubungan kerabat dengan setiap orang suku Quraisy. Barang siapa melaksanakan amal yang baik dan mengusahakan ketaatan, niscaya akan kami lipat gandakan pahalanya dan kami tambah pahala kebaikannya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memiliki banyak ampunan bagi dosa-dosa hambanya yang bertaubat, dan maha bersyukur atas hambanya yang sedikit ketaatan dan kebaikannya. Qatadah berkata, orang-orang musyrik berkata, barangkali Muhammad mencari imbalan atas apa yang dia kerjakan. Kemudian diturunkanlah ayat ini untuk menerangkan kepada mereka tentang cinta kasihnya dan upayanya dalam menjaga kekerabatan. Jadi dalam tafsir yang kelima ini sangat jelas bahwa ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba itu lagi-lagi penafsirannya bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah yang berupa Al-Quran, sumber segala kebenaran, ini tidak memungut upah apapun dari suku Quraisy.
Rasulullah hanya berharap agar hubungan kekerabatan dengan suku Quraisy ini terjalin utuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa sampai turunnya ayat tersebut karena ada sebagian anggapan dari orang Quraisy bahwa Rasulullah menyampaikan risalah yang berupa Al-Quran kepada orang Quraisy ini jangan-jangan karena berharap imbalan kepada orang Quraisy, sehingga dibantah dengan turunnya ayat ini. Lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bait dan dzurriyyah Rasulullah. Jadi sekali lagi ayat ini jangan dijadikan dalil untuk seluruh muslim di dunia agar menghormati dzurriyyah Rasulullah sebagai ganti atau sebagai imbalan atas jasa Rasulullah dalam penyampaian risalah yang berupa Al-Quran. Tidak sesuai. Kemudian tafsir yang keenam yang saya kutip maknanya yaitu tafsir As-Sohir dari Faiz bin Sayyaf As-Sorih yang kemudian dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, yaitu Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah. Tafsirannya, katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian suatu imbalan pun atas seruan itu, atas penyampaian risalah itu, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, kecuali kalian menyayangiku karena hubungan kekeluargaanku terhadap kalian. Siapa saja yang mengerjakan, mengusahakan kebaikan, maka kami akan menambahkan baginya kebaikan, pahala dan imbalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, di sini juga sangat jelas, tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait dan dzurriyyah Rasulullah. Jadi intinya ayat tersebut adalah ayat bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah yang berupa Al-Quran kepada suku Quraisy ini hanya berharap agar jalinan kekerabatan tetap utuh dengan orang-orang Quraisy. Jadi kurba di situ artinya kekerabatan, bukan kerabat. Antara kerabat dan kekerabatan itu beda. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu tafsir As-Sa'di dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini ulama pakar tafsir di abad 14 Hijriah. Penafsirannya sebagai berikut. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu atasnya, maksudnya atas penyampaian Al-Quran yang aku lakukan kepada kalian dan atas seruanku kepada hukum-hukumnya, suatu upah pun. Jadi aku tidak ingin mengambil harta kalian, tidak pula ingin menjadi penguasa terhadap kalian atau tujuan-tujuan lainnya, kecuali kasih sayang dalam keluargamu. Dari 7 kitab tafsir yang saya ambil tafsirannya terkait surat Asy-Syura ayat 23 ini maknanya sama. Jadi maknanya sebagai berikut, bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah yang berupa Al-Quran yang di dalamnya terdapat hukum-hukum kebenaran ini tidak berharap mendapat imbalan dari suku Quraisy. Jadi Rasulullah hanya berharap agar hubungan kekerabatan dengan suku Quraisy ini tetap terjalin utuh. Nah, ketika Ustadz A.A. Tigarut mengatakan bahwa Kiai Nur Ihya salah dalam memahami teks dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tidak salah, benar. Nah, kalaupun Kiai Nur Ihya mengkritik isi dari kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mana memang melenceng karena pendapatnya pribadi yang tidak sesuai dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba, ini mengutip ayat tersebut. Jadi melenceng. Ya wajar kalau Kiai Nur Ihya mengkritik. Nah, Kiai Nur Ihya sah-sah saja mengkritik. Jadi tidak sahnya di mana? Karena kitab itu karya manusia dan Kiai Nur Ihya juga seorang ulama. Saya tidak menafikan Kiai Nur Ihya adalah ulama. Dan Anda Tigarut juga saya anggap orang yang paham kitab-kitab kuning. Cuma agak saya sayangkan Anda terlalu mudah meremehkan orang lain yang berbeda pendapat dengan Anda. Untuk Ustadz A.A. Tigarut
mengatakan bahwa Kiai Nur Ihya amburadul dalam memahami teks dari kitab Buhyatul Mustarsidin. Ini amburadulnya di mana, sedangkan apa yang dipaparkan oleh Kiai Nur Ihya itu sudah sesuai dengan maksud yang tertulis dalam kitab tersebut. Cuma memang ada ketidaksesuaian ketika anjuran menghormati dan mahabbah kepada keturunan Rasulullah kemudian dikaitkan dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba, seakan-akan ayat tersebut adalah ayat anjuran untuk seluruh muslim di dunia untuk menghormati keturunan Rasulullah, padahal ayat tersebut maksudnya tidak semacam itu. Ya, seperti tadi sudah saya kutipkan penjabaran atau penafsiran dari ayat tersebut dari 7 kitab tafsir ini, bahwa ayat tersebut tidak menyasar sama sekali terkait anjuran untuk menghormati dzurriyyah Rasulullah, sehingga ketika ayat tersebut dijadikan dalil yang sering digembar-gemborkan oleh klan Pahlawi bahwa seluruh muslim itu dianjurkan menghormati keturunan Rasulullah berdasarkan ayat ini tidak tepat. Saya tidak menolak, saya tidak menentang ketika muslim dituntut untuk menghormati dzurriyyah Rasulullah, itu saya tidak menentang, karena itu memang anjuran dari Rasulullah dan anjuran dari Al-Quran. Tetapi dzurriyyah Rasulullah yang bagaimana? Tentu dzurriyyah Rasulullah yang ajaran-ajarannya itu seperti halnya ajaran Rasulullah yang tidak melenceng, kan begitu. Jadi penghormatan kepada seseorang ini sesuai dengan seberapa banyak kemanfaatan tersebut terhadap orang lain, seberapa dalam keilmuan orang tersebut, kemudian seberapa besar ilmu tersebut terkontribusikan terhadap orang lain. Ya, ketika Pahlawi di situ gembar-gembar mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan seakan-akan menuntut untuk dihormati oleh seluruh muslim pribumi, ini juga tidak tepat, karena seyogianya penghormatan itu datang karena tingkah laku seseorang. Ketika tingkah laku seseorang itu mencerminkan tingkah laku yang baik atau akhlakul karimah, maka dengan sendirinya seseorang itu akan menghormati tanpa digembar-gemborkan, disuruh-suruh untuk menghormati itu tidak. Seperti halnya Rasulullah itu tidak pernah sama sekali menyuruh sahabatnya atau menyuruh umatnya untuk menghormati Rasulullah, itu tidak. Tapi karena Rasulullah itu membawa akhlakul karimah, sehingga dengan sendirinya Rasulullah dihormati dan dimuliakan. Itu ajaran Islam yang benar. Jadi hormat menghormati itu sebuah anjuran dari ajaran Islam, tetapi seseorang tidak etis ketika meminta dihormati oleh orang lain, tidak etis, karena seyogianya kehormatan itu datang dengan sendirinya berdasarkan sikap dan tindak tanduk seseorang. Saya cukupkan komentar saya terkait dari kritikan Ustadz Atikarut, yang mana Ustadz Atikarut itu mengkritik dari pemaparan Kiai Nur Ihya yang menurut Ustadz tersebut Kiai Nur Ihya ngawur, salah, dan amburadul dalam memahami teks kitab Buhyatul Mustarsidin. Artinya menurut Ustadz tersebut tidak menyasar penjabaran dari Kiai Nur Ihya tersebut. Ya, menurut saya menyasar, karena dilihat saja di situ ada kata mawaddatihim wa mahabbatihim liqaulihi ta'ala. Jadi kata mawaddatihim wa mahabbatihim ini disandarkan berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi qul la as'alukum
Sementara ayat kula as'alukum ini tidak ada keterikatan sama sekali tentang dzurriyyah Rasulullah, tidak ada hubungannya dengan anjuran menghormati keturunan Rasulullah. Jadi yang dikritisi itu di sini ya menyandarkan penjabaran dari musonib kitab Bughyatul Mustarsyidin yang kemudian penjabarannya itu berdasarkan ayat ini gitu. Jadi nggak tepat, itu menyalahi tafsir dari ayat tersebut. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tafsir dari ayat kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba, ini Rasulullah ini berdakwah membawa risalah Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran yang ada di dalamnya kepada orang Quraisy, ini tidak berharap imbalan apapun. Rasulullah hanya berharap agar orang-orang Quraisy ini menjaga hubungan kekerabatan antara Rasulullah dengan mereka. Bahkan dalam salah satu tafsir yang tadi saya bacakan itu, kalaupun orang Quraisy ini tidak bersedia menjadi pengikutnya Rasulullah, seyogianya tidak memusuhi Rasulullah. Jadi pemahamannya semacam itu, bukan berarti ayat ini adalah ayat anjuran untuk seluruh muslim agar menghormati keturunan atau dzurriyyah Rasulullah. Tidak, enggak ada ketersambungan antara ayat ini dengan anjuran tersebut. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.